Selanjutnya jemaah sekalian, kita kembali kepada pelajaran kita, masih melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Sekarang kita bahas Al-Maqalatul Hadiyatu wal Ishrun, makalah atau maqalah yang ke-21. Kita bacakan ya. Ini berisi sebuah hadis Nabi SAW. Dan kalau kita mau kasih judul, di sini tidak ada judulnya, yaitu 10 keutamaan sholat. 10 keutamaan sholat. Apa saja? Mari kita ikuti dan kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sahabat Nabi, wafat tahun 57 Hijriah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? As-salatu imaduddin. As-salatu, salat itu, imaduddin, tiangnya agama. Kata Imam Nawawi, ai qiwamuddin, pilarnya agama, tiang-tiangnya agama. Kama annal amuda qawamul bait, sebagaimana halnya rumah memiliki apa? Pilar-pilar. Ini seperti ini, pilar, tiang. Lalu kata Nabi selanjutnya, wa fiha, dan di dalamnya, maksudnya di dalam apa? Di dalam salat itu asyaru khisalin, terdapat 10 keutamaan, 10 manfaat. Apa saja? Yang pertama, zainul wajhi. Salat itu adalah penghias wajah, memperindah wajah, mempercantik wajah. Makanya orang-orang yang menjaga salatnya, wajahnya indah, walaupun kulitnya putih kehitam-hitaman. Ya, saya waktu tinggal dan kuliah di Madinah, saya banyak teman orang-orang Afrika. Orang Afrika itu, terutama daerah Senegal, beberapa negara Afrika, itu warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Tapi meskipun demikian, mukanya bercahaya. Apalagi kalau duduk di bawah lampu, ya. Makanya Bapak Ibu semua mukanya bercahaya nih. Ya. Alhamdulillah. Itu bukan karena cahaya lampu, tapi karena apa? Pengaruh sholat. Ditambah lampu, ya. Ditambah dengan lampu. Itu yang pertama ya. Jadi, dan cahaya wajah ini tidak dijual, Pak, Bu. Yang dijual itu pemutih wajah. Tapi putih belum tentu bercahaya. Ya. Jadi yang mau mukanya bercahaya, maka
jaga sholatnya, insya Allah. Yang kedua kata Nabi, yang didapatkan orang yang sholat adalah wa nurul qalbi, adalah cahaya hati. Jadi selain mukanya bercahaya, mukanya indah, yang kedua hatinya juga indah. Karena percuma wajah indah tapi hati busuk atau buruk. Ya. Jadi luar dalam. Bahkan kalau kita harus memilih antara kecantikan luar dan dalam, lebih baik kecantikan dalam. Apa istilahnya? Inner beauty. Ya. Banyak orang yang sederhana kelihatannya, tetapi menarik. Kenapa? Karena punya hati yang bercahaya, hati yang bersih. Semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang bersih, hati yang jauh dari benci, dengki, sombong, dan sebagainya. Di sini Imam Nawawi mengutip hadis rawa atau ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatur rajuli, salatnya seseorang laki-laki, maksudnya juga perempuan. Jadi ini saya tegaskan, jangan sampai ibu-ibu protes, laki-laki mulu katanya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau disebutkan laki-laki itu otomatis mewakili perempuan. Salatnya seseorang, laki-laki atau perempuan, nurun fi qalbihi, merupakan cahaya di dalam hatinya. Ya, cahaya dalam hatinya. Faman syaa minkum, barang siapa yang mau di antara kalian, falyunawwir qalbahu, hendaklah dia menyinari, menerangi hatinya. Jadi pilihan ya, bagi orang yang mau menerangi hatinya, maka kata Nabi hendaklah dia menjaga sholatnya. Rawahu ad-Dailami, di sini dalam kitab Musnadil Firdaus nomor hadis 3723. Selanjutnya jemaah sekalian yang saya hormati, yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga kata Nabi adalah warahatul badani. Orang yang sholat akan mendapatkan badan yang beristirahat, badannya rehat, badannya sehat. Jadi orang yang menjaga sholatnya, insya Allah salah satu manfaat yang didapatkan adalah badannya sehat. Dan sehat di sini lebih kepada sehat jasmani dan rohani. Ada orang yang fisiknya sehat tetapi tidak nyaman hidupnya, tidak bahagia. Jadi menjaga fisiknya juga menjaga kesehatan dalamnya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qum fa sholli, bangunlah, bangkitlah dan salatlah. Yang terutama di sini salat malam. Makanya salat disuruh bangkit, mendirikan salat kan, bukan sekedar kerjakan salat. Makanya ada sebelum kita salat ada namanya apa? Muazzin apa? Qomat. Jadi sebetulnya dalam qomat itu ada peringatan bagi kita bahwa kalau kita sholat, kita tegakkan sholat kita. Ya, bukan hanya gerakannya, tapi juga kekhusyuannya, tumakninahnya, kontemplasinya. Maka itulah sholat yang tegak, bukan sekedar terlaksana atau menggugurkan kewajiban. Jadi kata Nabi, qum fasolli,
bangkit dan sholatlah. Fa inna sholata, karena sesungguhnya sholat itu syifaun, obat, kesembuhan. Ya, Masya Allah. Makanya coba kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang terutama rajin qiyamul lail, biasanya fisiknya lebih imun, lebih kuat. Dan kalaupun sakit, karena sehat, lawannya sakit. Ya, tidak mungkin kita mengelak sakit, tapi lebih cepat sembuhnya, gampang sembuhnya. Kadang-kadang sakit cuma dikerok, kelar. Apalagi yang kerok bini sendiri gratis. Ya, coba kalau itu diberikan kemudahannya, sembuhnya mudah oleh Allah. Ada orang cuma masuk angin Pak ke rumah sakit, diopname 1 minggu, keluar puluhan juta. Ya, orang-orang seperti kita ini cuma dikerok, bikinin jamu, udah kelar. Alhamdulillah, dimudahkan sembuhnya. Rawahu al-Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan juga Ibnu Majah. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza anzala ahatan minas sama, apabila menurunkan satu wabah penyakit dari langit, ala ahlil ardi, atas penghuni bumi, sarafaha an ummaril masjidi, Allah Subhanahu wa taala singkirkan dari orang-orang yang sering memakmurkan masjid. Jadi orang-orang yang sering datang ke masjid, mengikuti sholat berjamaah, menghadiri majelis taklim, maka insya Allah mereka akan dihindarkan terutama dari penyakit yang mewabah. Ya, termasuk kemarin kita 2019 sampai 2000 berapa itu? 2021 ya. 2 tahun lebih ada corona. Yang lebih banyak selamat itu orang-orang yang datang ke masjid. Kadang-kadang kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada rasa ngirinya, ada rasa lucunya juga ya. Sholat sampai dijarakin. Ya, jadi virus ini juga rapi sekali cara kerjanya. Ya, sangat kadang-kadang ngeri, dan juga kalau kita ingat kembali ada aspek-aspek yang lucu juga. Rawahul Askari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Askari dalam kitab Kanzul Ummal nomor 17.904. Sudah berapa Ibu sekalian? Sekarang masuk apa? Masuk keempat. Ya, tolong jadi kalau saya nanya, bukan saya tidak tahu ya, tapi untuk ngecek ya, cross check ya. Karena apalagi yang nyandar di tembok kayak ini ya. Rata-rata di masjid-masjid Pak itu jauh dari guru itu. Sebetulnya afdalnya itu kan halaqah, melingkar. Kalau kita di Masjid Nabawi itu kita rapat ke guru itu. Nah, kalau kita di sini yang penuh itu yang pinggir-pinggir ya, kayak di kolam ikan mas tuh, di pinggir-pinggir kolam. Tapi tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Insya Allah suaranya jelas kan? Jelas kan? Dan Bapak Ibu kalau ada ngantuk-ngantuk ketika di masjid, bisa nanti ditonton ulang di YouTube. YouTube-nya masjid juga di YouTube saya, Insya Allah. Umri Official Channel. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wajib hukumnya ini. Ya. Jadi yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Yang keempat.
Yang keempat kata Nabi, hikmah salat, manfaat orang salat adalah wa unsun fil qabri, menjadi teman di alam kubur. Salat kita ya insya Allah akan menemani kita di alam kubur. Maka orang yang tidak pernah salat, tidak menjaga salatnya, tidak ditemani oleh salatnya di alam kubur. Masya Allah. Jadi semakin banyak kita salat, menjaga salat-salat sunnah, maka nanti bergantian sip-sipan salat kita itu menemani kita di alam kubur. Datang salat duha, salat syuruk, apalagi salat qobliyah, ba'diyah, salat apa? Tahajud. Ya. Ada juga salat wudu. Ini salat wudu Nabi tidak pernah lakukan, Nabi tidak pernah ajarkan. Jadi setiap kali wudu, kita wudu, salat sunnah 2 rakaat. Ini Nabi tidak pernah ajarkan, Nabi tidak pernah lakukan. Tapi suatu ketika Nabi panggil Bilal bin Rabah. Wahai Bilal. Iya ya Rasulullah, saya mendengarkan suara gesekan sendalmu di dalam surga. Ini orangnya belum masuk surga, sendalnya udah di luar. Jadi suara gesekan sendal itu didengar oleh Nabi. Bilal, apa gerangan yang kamu lakukan? Kata Bilal, biasa-biasa aja ya Rasulullah. Pasti ada amalan-amalan yang lain yang kamu lakukan. Oh iya ya Rasulullah, saya setiap kali wudu itu berwudu. Setiap kali berwudu salat sunnah 2 rakaat. Nah itu kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi tidak menyalahkan Bilal, kamu itu melakukan bid'ah, kamu sesat Bilal. Karena saya tidak pernah ajarkan, saya tidak pernah amalkan. Nabi justru ya membesarkan, ya memberikan apresiasi, dan itulah yang kemudian menjadi sunnah sholat wudu. Berarti bergantian di alam kubur, ya. Ada juga sholat mutlak. Sholat mutlak ini kapan saja? Nah, sholat 2 rakaat. Ya, sholat tahiyatul masjid. Insya Allah. Yang kelima jamaah sekalian, yang didapatkan oleh orang yang sholat adalah wa munzilur rahmati. Salat itu berfungsi untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi akan turun kepada orang yang menjaga salatnya. Kalau di rumah itu orang-orangnya menjaga salatnya, maka turun di rumah itu. Kalau di satu tempat mereka menjaga salatnya, maka turun di tempat itu. Itulah sebabnya jamaah sekalian, kenapa masjid ini paling banyak rahmatnya. Karena orang di masjid paling banyak sholatnya. Ya, orang datang ke masjid sholat, ngaji, zikir. Makanya tempat yang paling banyak rahmatnya di muka bumi ini adalah apa? Masjid. Sebaliknya, tempat yang paling minim rahmatnya, bahkan yang paling banyak dosanya adalah apa? Pasar. Ibu-ibu tahu. Tapi kok lebih doyan ibu-ibu ke tempat yang sedikit rahmat daripada ke masjid? Ya, kata dia, Ustaz, saya ke pasar setelah dari masjid. Oh gitu. Alhamdulillah. Karena ke pasar juga itu untuk belanja kebutuhan-kebutuhan agar kita kuat ke masjid, kuat ibadahnya. Alhamdulillah, itulah bedanya ibu-ibu yang ngaji dan ibu-ibu yang tidak
yang tidak ngaji. Selanjutnya keberapa? Keenam. Wa miftahus samai. Salat itu sebagai kunci pembuka langit. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salatu, salat itu qurbanu kulli taqiyyin. Salat itu adalah kurban. Apa arti kurban? Kurban itu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang bertakwa kepadanya. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah, cara dia menjaga kedekatannya kepada Allah dengan memperbanyak sholat, terutama sholat sunnah. Kemudian jemaah sekalian, yang ketujuh, wathiqalul mizan. Sholat itu nanti akan memperberat timbangan amal kita. Ya. Bahkan sholat ini yang paling sangat menentukan. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya sudah beres, maka amal-amal lain ikut beres. Wa idza fasadat, sebaliknya kalau sholatnya bermasalah, fasada sairu amalihi, maka seluruh amal-amalnya akan bermasalah. Makanya patokannya Bapak Ibu sekalian sholat. Kalau orang sudah meninggalkan sholatnya, sudah kacau sholatnya, akan amal-amalnya lain juga ikut kacau. Itu ukurannya. Ya, itu ukurannya. Makanya kita mulai selalu dari sholat. Kemudian jemaah sekalian, yang kedelapan adalah wa mardatur rabbi. Salat itu berfungsi sebagai sarana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min halatin, tidak ada satu kondisi, keadaan, yakunu alaihal abdu, di mana seorang hamba berada dalam kondisi itu, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ayyarahu sajidan, bahwa orang itu, Allah Subhanahu wa taala lihat hamba itu dalam keadaan sujud. Jadi kondisi di mana kita paling afdal di mata Allah adalah ketika kita sujud. Yu'affiru wajhahu fit turab, di mana dia rela meletakkan wajahnya di permukaan tanah. Kalau kita sekarang sudah di permukaan karpet. Pada zaman Nabi, lantai masjid langsung tanah. Tidak ada tikar. Ya, apalagi karpet. Tidak ada kipas angin. Jadi kita bisa bayangkan. Tidak ada garis soft. Makanya kenapa imam sebelum takbiratul ihram dia menghadap ke belakang ulama, luruskan soft. Karena tidak ada garis, Pak. Kita sekarang sudah terbantukan. Cukup kasih isyarat saja sudah cepat lurusnya. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu ngambil pedang. Lalu dari ujung ke ujung ditarik pedangnya, bikin garis. Ini tidak usah dipraktikkan di masjid. Ngambil golok, ya, lalu digaris gitu. Ya, diusir nanti sama pengurus masjid, malah ngerusak gitu. Nah, jadi sunnah-sunnah juga itu cara kita memahami sunnah tidak boleh hanya tekstual. Ya, jadi harus juga dilihat apa asbab nurutnya, apa latar belakangnya dan seterusnya. Jamaah sekalian, kemudian keberapa? Yang ke-9. Kata Nabi, wa thamanul jannah.
Salat itu adalah nilai harga dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bakalan bisa mendapatkan surga bagi orang yang tidak sholat. Walaupun dia haji, dia umroh, kalau nggak sholat nggak bakalan dapat. Karena ini harga, ya tiketnya untuk mendapatkan surga adalah sholat. Ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal musalli, sesungguhnya orang yang sholat, la yaqra'u babal malik, dia senantiasa mengetuk pintu raja, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Wa innahu man yadum qar'al bab, dan barang siapa yang senantiasa mengetuk pintu rahmat Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, berasik-asik dengan Allah, zikir kepada Allah. Bahkan kalau ada orang yang kalau sudah zikir kepada Allah lupa segala-galanya. Kadang-kadang lupa bininya. Ya, karena begitu asyiknya zikir. Bahkan ada orang-orang dulu itu sampai lupa makan, Pak. Ditanya, kok lupa makan, asyik zikir? Kalau kita sekarang kebanyakan lupa zikir gara-gara kebanyakan makan. Ya, makanya kita banyak penyakit karena kebanyakan makan. Maka tidaklah seseorang senantiasa mengetuk pintu Allah. Tentu mengetuk bukan pintu ini, cara mengetuknya itu dengan sholat, dengan zikir, baca Quran, taubat dan seterusnya. Yushaku atau yushiku ayyuftalahu, maka pasti akan dibukakan, peluangnya lebih besar dibukakan oleh Allah. Kayak ada orang datang bertamu di rumah kita. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang duluan kita bukakan pintu? Yang mengetuk atau yang diam aja? Dia datang ke rumah kita depan pintu, dia diam aja gitu kan? Kita kan nggak tahu. Tapi kalau yang ngetuk pintu, assalamualaikum. Ya, itu kalau orang punya duit, salamnya beda. Kalau nggak punya duit, assalamualaikum. Nah, itu mau minjam duit itu. Tapi kalau assalamualaikum, nah itu kantong tebal. Makanya orang-orang Arab itu coba perhatikan, kalau yang datang sini salamnya lambat apa tegas? Assalamualaikum. Nah, banyak duit. Tapi itu bukan hadis ya, jangan dicatat. Itu bukan bagian dari hadis. Itu anekdot saja, ya, selingan saja. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-10 yang terakhir. Wahijabun minan nar. Salat itu berfungsi sebagai hijab dari neraka, dari api neraka. Ya. Karena doa kita itu puncaknya bukan sekedar masuk surga, Bapak Ibu sekalian, tapi terlindung dari neraka. Apa doanya? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah apa artinya? Masuk apa? Surga. Ya. Jadi puncak hasanah di akhirat surga. Tapi tidak sampai di situ, waqina adzabannar. Kenapa jemaah sekalian? Karena di akhirat ada orang masuk surga tapi diazab dulu di neraka. Dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan dulu. Kalau dibersihkannya pakai rinso doang ya masih mending. Ini di neraka dibersihkannya. Maka dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, kelalaian kita, dengan segala dosa yang kita lakukan, kita selalu bermohon kepada Allah dilindungi dari neraka. Ya, waqina adzabannar.
Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mizanun, salat itu adalah timbangan. Maksudnya menentukan timbangan amal. Kalau orang tidak salat, timbangannya ringan. Walaupun dia sedekah, walaupun dia haji, umroh tiap bulan, ya, tapi tidak salat, ya timbangannya ringan. Faman aufa istaufa, maka barang siapa yang mencukupkan salatnya, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Ya, makanya ibu-ibu mau gaji suaminya 50 juta sebulan atau secukupnya. Ya, Bu, pilih mau secukupnya atau 50 juta sebulan. Benar. Dalam hatinya 50 juta katanya. Ya, jadi perhatikan kata secukupnya. Yang penting cukup kan. Yang kita butuhkan kan kecukupan. Ya, cukup untuk makan, cukup untuk pakaian, cukup untuk rumah, cukup untuk umroh, cukup untuk beli mobil, cukup untuk ganti mobil lagi. Ya, tapi jangan cukup untuk kawin lagi. Itu nanti istri yang justru tidak cukup. Ya. Jadi yang penting cukup. Atau ada juga istilah guru kita, yang penting pas-pasan. Ya. Pas mau ada, pas mau bayar sekolah anak ada saja. Walaupun ngutang, yang penting ada kan? Yang penting ada dulu. Ya. Alhamdulillah. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian selanjutnya, faman aqamaha. Lanjut dari hadis, maka barang siapa yang menegakkan salat, menjaga salatnya, faqad aqama din, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Jadi orang kalau sudah menjaga salatnya, nanti dia menjaga agamanya, walaupun dia berkoar-koar, ayo kita jaga Islam, dakwah Islam, enggak salat, percuma. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salatnya, faqad hadama din, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kira-kira jemaah sekalian, sekarang orang Islam banyakkan orang yang menegakkan agama Islam, maka orang justru menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam. Jadi menghancurkan Islam itu bukan yang memerangi Islam terutama, bukan, tapi justru yang banyak adalah umat Islam itu sendiri. Ketika mereka tidak menegakkan sholatnya, terutama sholat-sholat wajibnya. Nah, kemudian, nah ini yang lebih parah nih. Wa kana yaumul qiyamah. Ruwi anna sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khamsu salawat, ada 5 salat. Maksudnya salat wajib. Man hafadha alaihinna, barang siapa yang menjaga salatnya 5 waktu itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini yang wajib nih. Kana lahu nurun, dia bercahaya, dan seterusnya. Dan terakhir, wa kana yaumul qiyamah, dan pada hari kiamat kelak, ma'a qarun, akan ditempatkan bersama Qarun, wa Fir'aun, dan ditempatkan bersama Fir'aun, wa Haman, dan ditempatkan bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan ditempatkan bersama pemimpin munafik di Madinah yang bernama Ubay bin Khalaf. Fir'aun, orang yang dibinasakan oleh Allah karena sombong, lantaran sombong karena jabatannya. Qarun, orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran sombong karena hartanya. Dan Haman, orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran sombong karena ilmunya. Dan Ubay bin Khalaf dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran sombong
karena tipu dayanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala macam bala, penyakit, fitnah, dan semua yang tidak kita inginkan dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena kita buka dengan pantun, diakhiri juga dengan pantun ya. Sebelum kita pantun, ada ya pertanyaan atau ada yang mau nambah? Langsung pantun aja ya. Apa pantunnya ya? Sore hari membeli obat batuk. Ya, sore hari membeli obat batuk. Pulangnya ketemu si manis. Karena sudah ada yang nampak ngantuk, ya, tenang. Materinya juga sudah habis. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.